Halo semuanya, masih bersemangat? Ini pembelajaran fisika daring yang kelima. Dari hasil analisa ibu, ternyata setelah 3 kali pertemuan, kalian masih banyak yang belum paham tentang cermin cekung. Maka di sini ibu akan mengulas kembali tentang bagaimana pembentukan bayangan pada benda yang berada di depan cermin cekung. Mohon diperhatikan. Kita harus ingat kembali bahwa sebuah cermin cekung ini punya bagian-bagian sebagai berikut. Cermin cekung punya permukaan melengkung ke dalam. Bidang pantul, ini yang di depan, dan sinar akan datang dari sebelah kiri. Dan cermin cekung ini selalu punya titik fokus F, lalu punya jari-jari, di mana jari-jari selalu 2 kalinya dari fokus. Jadi kalau sebuah cermin cekung punya fokus 10 cm, maka jari-jarinya adalah 20 cm. Lalu dia punya titik pusat cermin yang disebut dengan titik O. Dan ini adalah garis sumbu utama cermin. Nah, benda itu bisa berada di area ini. Antara pusat dengan fokus, fokus dengan jari-jari sampai di belakang jari-jari. Ini adalah area benda di depan cermin, di arah sinar datang. Maka kita akan kategorikan posisi benda itu ada 3. Yang pertama, bila benda itu ada di antara pusat cermin dengan titik fokus atau di ruang 1. Atau kalau kita mundur lagi menjauh, maka benda itu bisa berada di belakang fokus tapi sebelum jari-jari. Dia dikatakan ada di ruang 2. Lalu kalau kita mundur lagi, benda itu bisa berada di belakang jari-jari. Jadi sekali lagi, posisi benda itu bisa ada di 3 ruang. Ruang 1 antara pusat dengan fokus, ruang 2 fokus dengan jari-jari, dan ruang 3 di belakang jari-jari. Berarti jarak benda untuk di ruang 1 itu dari cermin ke benda. Ketika benda di ruang 2 jaraknya dari cermin ke benda ini. Ketika di ruang 3 jarak bendanya dari cermin ke benda. Karena jarak bendanya berbeda-beda, ada yang lebih dekat ke cermin, ada yang lebih jauh, ini akan menghasilkan bayangan yang juga berbeda. Sekali lagi, posisi benda ada di ruang tertentu itu akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Nah, menentukan bayangan itu bisa menggunakan 2 cara. Bisa menggunakan gambar dengan sinar istimewa atau menghitung dengan persamaan matematis. Dan ibu sudah pernah jelaskan keduanya. Sekarang ibu akan ulang lagi untuk menentukan bayangan menggunakan sinar istimewa. Kita perhatikan lagi satu persatu. Ketika benda itu ada pada jarak dekat. Dekat itu artinya benda ada pada posisi kurang dari fokus atau benda di ruang 1. Bagaimanakah bayangannya? Mari kita lihat dengan menggunakan sinar istimewa. Ingat, ada 3 sinar istimewa, kita cukup gunakan 2 saja. Yang paling gampang sinar yang pertama, yaitu datangkan sinar sejajar sumbu utama lewat ke atas benda, maka sinar itu akan dipantulkan kembali. Tetapi memantulnya ada aturannya. Memantulnya harus ke lewat fokus. Lalu yang kedua, ibu menggunakan sinar yang ketiga, yaitu sinar, ada sinar, ingat, sinar itu kan semua dari kiri. Sinarnya tuh banyak. Dari yang banyak itu ada 3 yang istimewa. Tadi yang pertama sinar yang datangnya sejajar sumbu utama akan dipantulkan lewat fokus. Yang kedua, akan ada sinar yang datang
menuju pusat jari-jari. Dari jari-jari menuju ke ujung benda, maka sinar ini akan dipantulkan ke tempat yang sama. Nah, jadi kita mempunyai dua sinar pantul. Ini sinar pantul pertama dari fokus, yang kedua dari jari-jari. Di manakah bayangan? Yang namanya titik bayangan adalah titik perpotongan sinar pantul. Kita lihat, dari dua sinar pantul ini, apakah mereka akan berpotongan? Kalau kita teruskan, apakah mungkin mereka berpotongan? Pasti tidak mungkin berpotongan di depan cermin, karena kita lihat mereka semakin berjauhan. Maka kemungkinan mereka akan berpotongan adalah di belakang cermin. Jadi kita perpanjang kedua sinar pantul ini ke belakang cermin. Untuk membedakan dengan sinar pantul di depan cermin, maka untuk perpanjangan di belakang cermin kita gambar dengan garis putus-putus. Ini sinar pantul yang pertama, ini sinar pantul yang kedua. Ternyata keduanya akan berpotongan di satu titik. Itulah titik bayangan. Ketika tadi sinar datang dari ujung atas lilin ini atau di ujung api lilin, ternyata ujung api lilin ini punya bayangan di sini. Nah, maka inilah titik bayangan ujung api lilin. Sedangkan bayangan yang ada di bawah tetap ada di sumbu utama. Maka terbentuk bayangan seperti ini. Inilah bayangan ketika benda ada di ruang satu. Bayangan ini ketika ujungnya di atas, ternyata juga ujung bayangannya di atas. Maka dikatakan bayangan ini tegak. Bayangan tegak pasti bersifat maya. Dan bayangan maya ada di belakang cermin atau ada di dalam cermin. Ini seperti halnya kita bercermin. Setiap hari kita melihat bayangan kita ada di dalam cermin, atau juga boleh dikatakan di belakang cermin. Itu posisi benda di ruang satu. Lalu kalau kita mundur lagi, benda itu sekarang ada di belakang fokus tapi sebelum jari-jari. Bagaimanakah bayangannya? Mari kita masih gunakan sinar istimewa. Yang pertama, datangkan sinar sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan kembali melewati fokus. Yang kedua, datangkan sinar masih dari ujung yang sama. Melewati fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, kalau kita lihat, ternyata bayangan untuk benda di posisi ruang 2 ini langsung terbentuk perpotongan sinar pantul di depan cermin, tidak diperpanjang di belakang cermin. Maka inilah titik bayangannya. Kalau tadi ujung apinya di atas, sekarang terbentuk perpotongannya ada di bawah. Berarti bayangan ujung atas ini sekarang ada di bawah. Maka kalau kita gambarkan, inilah posisi bayangannya. Bayangannya menjadi terbalik. Bayangan terbalik pasti bersifat nyata. Dan bayangan ini ada di depan cermin. Apa artinya? Artinya, kalau kita bercermin di depan sebuah cermin cekung, kita semakin mundur jaraknya dari cermin, semakin menjauhi dan melewati fokus, maka pasti bayangan kita tidak lagi tampak di dalam cermin. Bayangan kita akan tampak di depan cermin. Tetapi bayangan yang di depan cermin ini hanya akan terlihat bila kita meletakkan sebuah layar di sini. Jadi yang namanya bayangan nyata hanya bisa ditangkap oleh layar. Lalu yang berikutnya, kalau kita mundur lagi, bayangan bendanya sekarang ada di belakang jari-jari. Bagaimanakah bayangannya? Kita masih gunakan sinar istimewa. Datangkan sinar sejajar sumbu utama, lalu menuju dipantulkan ke fokus. Sinar datang dari ujung benda menuju ke fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sama seperti sebelumnya, langsung terbentuk perpotongan sinar pantulnya di sini. Ujung apinya di atas, ujung bayangannya sekarang ada di bawah. Maka sifatnya pun sama. Bayangannya terbalik. Dan ini pasti bayangan nyata.
tetapi dia ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, itu tiga posisi benda yang mengakibatkan tiga sifat bayangan yang berbeda. Kita simpulkan lagi, tadi kalau bendanya itu ada di antara pusat cermin dengan fokus atau di ruang satu, terbentuk bayangannya di belakang cermin. Kita katakan ini bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Ketika kita mundur lagi, benda ada di ruang 2 atau di antara fokus dengan jari-jari, akan terbentuk bayangan tadi terbalik, pasti nyata, kemudian menjadi lebih besar. Kemudian ketika kita mundur lagi, ada di posisi di belakang jari-jari, terbentuk bayangan sama, terbalik, dan pasti nyata, tetapi ukurannya menjadi lebih diperkecil. Oke, jadi sekali lagi, cermin cekung dapat menghasilkan 3 jenis bayangan. Bisa maya, tegak, diperbesar kalau posisi jarak bendanya itu dekat dengan cermin sebelum fokus. Lalu bisa juga nyata, terbalik, diperbesar kalau benda itu ada di antara fokus dengan jari-jari, atau menjadi bersifat nyata, terbalik, diperkecil kalau benda itu ada semakin jauh, bahkan melewati jari-jari. Nah, ingat konsep dari posisi benda ini. Kalau kalian ingat konsepnya, pasti akan mudah untuk nanti mengerjakan soal-soal. Nah, dari pengalaman kalian mengerjakan soal, mungkin dengan gampang kalian akan mencari jawaban lewat Google atau menanyakan ke Brainly. Tetapi, sudahkah kalian benar-benar paham? Nah, maka untuk kali ini, soal yang akan Ibu berikan bukan soal yang sifatnya sekedar menghitung, mencari jarak, mencari sifat, tetapi lebih ke soal yang menganalisa. Artinya, kamu bisa menganalisa kalau kamu paham konsepnya. Maka, kalau kamu masih belum paham, silakan kita boleh berdiskusi di Google Classroom. Kalian boleh bertanya apapun di sana. Kita belajar, kita berdiskusi. Ketika kalian tidak paham, boleh bertanya, boleh juga japri ke Ibu Woro. Kita akan belajar bersama. Setelah ini mari kita menganalisa soal-soal yang Ibu berikan lewat Google Form yang sudah disediakan. Selamat berproses.